Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sesi terakhir dan untuk hal-hal teknis barangkali sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Untuk saya ditugaskan untuk membahas materi berkenaan dengan membangun teamwork dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan LDIRU. Jadi kita tahu bahwa tadi kalau misalnya di MIPA ya dosennya sudah mandiri, tapi itu baru kalau untuk kepentingan jangka pendek tidak ada masalah, tapi ketika nanti berkaitan dengan akreditasi, pendokumentasian, nah sebaiknya nanti dari sudah mulai ditransfer begitu, sudah mulai ditransfer ke teman-teman di tenaga kependidikan. Oke, ya ini kan di mana kalau kita lihat ya perguruan online yang sebelumnya menjadi kegiatan penunjang di musim pandemi ini menjadi kegiatan yang utama. Jadi dan bahkan nanti bukan hanya di masa pandemi, nanti ini akan berlanjut proporsi perkuliahan online untuk program e-learning ini tetap dilanjutkan. Nah, dengan adanya fleksibilitas tersebut, ya jadwal perkuliahan yang sebelumnya dikaitkan dengan ketersediaan ruang kelas, absensi manual, kemudian alat peraga, saya itu menjadi hal yang tidak relevan, apalagi pada musim pandemi saat ini, di mana kita harus melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini beberapa fungsi yang sebelumnya ditangani oleh tenaga kependidikan, saat ini diambil alih oleh dosen. Seperti tadi misalnya untuk setting penyiapan soal ujian, baik UTS maupun UAS, ya, yang sebelumnya barangkali di-handle oleh teman-teman tenaga pendidikan, saat ini diambil alih oleh dosen secara mandiri. Mungkin itu tidak hanya di MIPA, di fakultas yang lain juga sama. Nah, padahal di sisi yang lain juga beban dosen bertambah dan memerlukan dukungan dari tenaga pendidikan dalam pengelolaan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita bicara mengenai penciptaan nilai atau produk dari jasa pendidikan, ya, klien kita itu adalah mahasiswa atau stakeholder kita adalah mahasiswa, maka kita perlu memastikan adanya supporting system. Ya, supporting system di sini termasuk sarana dan prasarana, sistem informasinya, media pembelajarannya, dan termasuk juga tenaga kependidikan. Nah, ini LP3M tadi sudah menghandle di beberapa fungsi pembelajaran, fungsi untuk pengembangan pembelajaran, dan tentu saja ini perlu dukungan dari teman-teman di tenaga kependidikan. Ini bukan hanya hal teknis, tapi juga ini faktor manajerial yang perlu dipertimbangkan. Jadi Bapak Ibu sebagai supporting system di dalam perguruan tinggi. Jadi tidak mungkin dosen itu bisa tampil dengan baik tanpa adanya dukungan dari ekosistem pembelajaran yang mendukung ke arah situ. Oleh karena itu tentu saja di teman-teman di tenaga kependidikan ya, diharapkan juga memberikan support yang maksimal gitu kepada dosen supaya nanti kita bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama dari fungsi pengajaran. Karena ketika fungsi pengajarannya baik, kemudian reputasi kita meningkat, ini kan mendapatkan rekognisinya, ya, pengakuannya baik dari di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, ini mungkin saya analogikan dengan tanaman, Bapak Ibu, atau bunga lah ya, ke tanaman atau bunga di mana meskipun sepertinya teman-teman di pendik tidak tampil gitu, yang tampil dosennya yang berhadapan dengan mahasiswa, tapi ini dosen tidak bisa tampil kalau tanpa dibangun akarnya ya, atau batang pohonnya. Gitu. Nah, ini adalah teman-teman di tenaga pendidikan, kita perlu membangun teamwork. Jadi perencanaan fungsi-fungsi manajemen itu bukan hanya diterapkan terutama dalam proses pembelajaran, bukan hanya di-handle oleh dosen, tetapi juga di teman-teman di tenaga pendidikan, terutama di bagian akademiknya. Oleh karena itu nanti
Di dalam proses itu Bapak Ibu diminta untuk merencanakan bagaimana supaya dosen supaya tampilannya bunganya indah, supaya tampilannya lebih baik, bisa diterima oleh klien kita atau mahasiswa kita. Karena kalau di pemasaran mereka disebut sebagai klien ya, karena mereka pengguna jasa kita. Apakah jangan sampai mereka kemudian kecewa, jangan sampai aduh kenapa saya masuk Unsut ya dengan infrastruktur supporting pendukung sarana dan prasarana yang kurang baik, maka ini juga akan mempengaruhi reputasi universitas. Kalau reputasi universitasnya turun, tentu ini akan berdampak pada fungsi yang lain. Fungsi yang lain termasuk juga fungsi keuangan. Kalau kinerja keuangannya menurun, ini juga nanti akan berdampak juga pada kinerja remunerasi. Ya, jadi ini kita perlu bekerjasama untuk membangun sistem ekosistemnya supaya di dalam proses pembelajarannya, terutama di pembelajaran online, dosen itu bisa tampil lebih baik, terutama berhadapan dengan klien, ya, dengan mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam pengelolaan LGuru juga nanti perlu direncanakan terkait dengan waktunya, kemudian siapa yang harus mengisi. Ini perlu sudah di tim Bapendik ya, sudah mulai perlu ada pembagian tugas untuk memastikan pada fungsi-fungsi pembelajaran online ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai misalnya ketika ada dosen yang kok nama saya tidak muncul di LGuru, nanti kemudian dihandle tim universitas. Karena ini ketika sudah nanti didesentralisasi, sudah diserahkan ke fakultas masing-masing, diharapkan peran dari teman-teman di Bapendik itu bisa memberikan dukungan, ya, membantu fungsi tersebut. Karena tidak mungkin dihandle oleh dosen sendiri, tidak mungkin juga dihandle oleh teman-teman di Pusbang e-learning LP3M. Karena mengelola sekian banyak ya, kemarin waktu kita men-setting kelas untuk melakukan setting kelas dengan Pak Eko dan teman-teman, ya tentu kita sudah melakukan, tentu saja ada yang terlewat karena kita juga tidak menghandle SIA-nya kan begitu. Yang menghandle SIA adalah teman-teman di Bapendik. Oleh karena itu tadi materi-materi yang diberikan oleh narasumber sebelumnya diharapkan bisa membantu Bapak Ibu untuk melayani mahasiswa dan dosen dengan lebih baik. Karena kalau tidak dibantu akar yang kuat, gitu, batang yang kokoh, gitu, tentu tampil dosen tidak bisa tampil dengan lebih baik. Nah, nanti perlu dibagi dari sisi pengorganisasian juga di tim e-learning, di fakultas perlu melakukan fungsi pengorganisasian juga. Dan nanti siapa yang menangani mahasiswa, siapa yang berapa dengan dosen itu perlu sudah mulai dibagi. Sudah ada struktur ya, struktur fungsional yang nanti menangani siapa yang menangani dosen dan siapa yang menangani nanti berhubungan dengan mahasiswa. Ini nanti dibagi tugas, tentu saja nanti walaupun nanti pada prakteknya nanti semua terlibat, tetapi ketika sudah ada PIC-nya nanti sudah bisa terkontrol mana dosen yang sudah mengupload materi, kemudian mana dosen yang belum mengupload materi. Jadi Bapak Ibu nanti juga punya peran untuk melakukan memastikan proses perkuliahan itu. Jadi implementasinya juga Bapak Ibu berperan di situ. Berperan untuk memastikan aktivitas perkuliahan di LGuru ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu juga punya kemana untuk melakukan pengawasan, ya. Pengawasan apakah dosen tersebut melakukan perkuliahan atau tidak. Bapak Ibu bisa dari misalnya ada 40 mata kuliah di satu prodi dalam satu semester begitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kira-kira apakah dibagi misalnya setiap hari dilihat 10 mata kuliah itu. Sehingga proses kita pastikan bahwa penjaminan mutu, walaupun pembelajarannya sudah dilakukan secara online dan tidak terikat tadi dengan ruang kelas, dengan waktu, tapi Bapak Ibu bisa mengontrol aktivitas yang ada di LGuru.
Ini mungkin saya coba tampilkan sedikit video kali ini. Ya, mungkin kalau dianalogikan sebuah tanaman, ya, dosen yang tampil di hadapan mahasiswa melalui baik online maupun offline ini perlu ada dukungan dari akar dan batang pohonnya dan lingkungan yang kalau misalnya di sekitarnya tanamannya, ya, di medianya tanahnya misalnya tidak subur, tidak cocok, maka ini tidak mungkin bisa tampil secara maksimal. Nah, oleh karena itu tentu saja kita perlu mendapatkan bantuan dari Bapak Ibu. Kita perlu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa tampil lebih baik. Analogikan dosen itu bunganya kok biar dosennya karena kita saling bekerjasama untuk membangun teamwork, ya, membangun tim kerja yang baik sehingga kita bisa melayani klien dengan lebih baik, ya. Meskipun kita ketika dosen dia sudah tampil, sudah bisa mempersiapkan, tapi infrastruktur tidak mendukung, fungsi pendukungnya tidak jalan, tidak ada dukungan dari teman-teman di tenaga kependidikan, tentu ini akan menyulitkan dosen untuk tampil lebih baik. Sehingga Bapak Ibu, kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu ketika nanti keterlibatannya semakin tinggi, terutama di LDIRU ini, kita berharap nanti dosen-dosennya bisa tampil ya memukau dan menginspirasi dengan tampil yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih baik. Nah, ini kalau misalnya tidak ada dukungan dari Bapak Ibu, sangat sulit bagi dosen untuk bisa tampil maksimal, karena nanti ada hal-hal teknis yang tidak mungkin dosen itu bisa tangani sendiri. Perlu ada dukungan dari Bapak Ibu. Jadi kita harapkan setelah Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini dengan materi-materi terkait dengan hal teknis sebelumnya, maka hal yang paling mendasar adalah kita untuk menentukan siapa sebetulnya customer kita atau menentukan siapa sebenarnya pelanggan kita. Sebab kalau misalnya kita tidak paham, ya, kita tidak memahami siapa pelanggan kita, siapa klien kita, maka sangat sulit bagi kita untuk bisa bisa memenuhi harapan dari stakeholder kita, dalam hal ini adalah mahasiswa. Nah, jadi kita perlu melakukan perubahan paradigma dari production concept. Ya, production concept itu artinya ya sudah, yang penting mahasiswanya banyak, kemudian dosennya sudah tampil, yang penting dosennya sudah tampil sesuai dengan jamnya. Nah, kemudian kita berubah jadi produk konsep, kita seolah-olah ini adalah seolah-olah ini produk jasa yang ditampilkan atau jasa pembelajaran yang kita tampilkan itu memberikan promosi komunikasinya baik, ya, tapi tidak berfokus pada kebutuhan dari klien atau pelanggan kita yang kita sebut dengan mahasiswa. Nah, kita mengubah paradigma dari produk konsep menjadi marketing konsep yang semuanya berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Nah, ini misalnya apa yang dikeluhkan dosen misalnya.
absensi mahasiswa, kemudian materi perkuliahan, RPS, link Zoom, forum diskusi, dan seterusnya. Nah, maka dari teman-teman di Tendik sudah mulai merencanakan kira-kira nanti proses penyiapan absensi perkuliahan untuk masing-masing dosen di beberapa mata kuliah itu seperti apa. Kemudian upload materinya, terus bagaimana memonitor daftar absensi mahasiswa, bagaimana menyiapkan jurnal kuliah mahasiswa. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu juga tadi dijelaskan di slide sebelumnya bahwa Bapak Ibu punya peran juga untuk melakukan pengawasan, ya, mengecek misalnya barangkali ada beberapa dosen yang lupa belum mengupload, ya, belum mengupload materi, belum ada beberapa dokumen yang belum diupload di LDIRU, maka Bapak Ibu punya kewajiban juga untuk mengingatkan dosen supaya memenuhi kriteria tersebut. Sehingga nanti ketika ada akreditasi atau kebutuhan dokumen terkait dengan proses pembelajaran, maka Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen tersebut. Ya, ini transformasi dari yang sebelumnya menggunakan gayung, ya, kita sudah berubah menggunakan pompa air, gitu, menggunakan pompa air yang menggunakan pompa listrik yang sebelumnya menggunakan gayung. Jadi Bapak Ibu, indikator kinerjanya itu bukan didasarkan pada berapa lamanya melakukan proses itu, tetapi seberapa banyak output yang dihasilkan. Jadi misalnya kalau kita analogikan, kalau kita menggunakan pompa listrik, ya, mungkin kalau kita lihat pekerjaan ini orang nggak kerja ini. Kenapa? Karena kerjanya dalam satu hari mungkin hanya klik saja, hanya klik saja gitu, hanya klik on, klik off gitu. Tetapi efektivitasnya lebih besar mana? Efektivitasnya, outputnya tentu saja lebih banyak yang dihasilkan dari pompa listrik. Nah, ini yang nanti kita pertimbangkan. Jadi Bapak Ibu, silahkan dipikirkan, silahkan direncanakan, ya, bahkan di PPKP sendiri, ya, di penilaian kinerja untuk remunerasi untuk P2 untuk tenaga pendidikan itu sudah diberikan keleluasaan, ya, keleluasaan poin yang tinggi ketika Bapak Ibu memberikan penilaian yang lebih atau membuat inovasi atau gagasan yang baru yang memberikan kontribusi pada institusi. Silakan Bapak Ibu pikirkan. Ketika ada kebutuhan dosen, misalnya berkenaan dengan proses perkuliahan online, pembelajaran online, apa saja dukungan yang diperlukan. Nah, kira-kira nanti cara yang paling efisien itu yang mana? Cara yang paling efisien, cara yang paling mudah. Ya. Jadi bukan yang paling sulit, ya, yang paling mudah, yang paling efisien, yang kira-kira bisa membantu kinerja Bapak Ibu, kinerja dosen. Ya. Karena outputnya adalah bagaimana mahasiswa bisa menerima proses pembelajaran dengan baik dan mereka bisa memahami, bisa menguasai materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, itu tidak bisa dosen tidak hanya mengandalkan para dosen, tetapi juga ada infrastruktur ekosistem yang mendukungnya. Oke. Ya, ini mungkin sudah disampaikan oleh materi sebelumnya. Ada di tim Bapendik kita punya pembagian tugas, ya, jadi ketika program studi sudah membuat jadwal kuliahan, tenaga pengajarnya, kemudian RPS-nya sudah disiapkan, maka Bapak Ibu meminta RPS dari program studi, ya, sehingga nanti bisa dipastikan semua yang ada di LDIRU itu sudah sesuai dengan yang diharapkan di program studi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa keberatan, misalnya keberatannya di mana, nanti diskusikan dengan teman-teman yang ada di program studi, teman-teman prodi. Nanti silakan Bapak Ibu ketika nanti sudah disiapkan kelasnya, sudah disiapkan pengampunya, barangkali bisa dicek satu persatu. Itu kan ada misalnya satu program studi ada 40 mata kuliah misalnya. Nah, itu kan bisa dibagi misalnya 5 mata kuliah.
setiap hari, maka berarti kalau misalnya ada 40 atau 40 hari dibagi 5 lah ya, 40 berarti ada 8 mata kuliah yang perlu dicek setiap hari. Apakah sudah terpenuhi RPS-nya, materinya, kemudian ketika di LDIRU itu ternyata masih ada yang kosong, maka perlu disiapkan juga absensinya, perlu disiapkan absensi, kemudian ditambahkan materinya, forum diskusi, sehingga nanti dosen tinggal menambahkan apa yang diperlukan. Karena kalau misalnya harus dimulai dari awal lagi, apalagi untuk dosen-dosen senior ini sangat ini menjadi kendala ya. Artinya kalau Bapak Ibu bisa membantu di irisan tersebut, di kegiatan tersebut, tentu ini sangat menolong sekali. Nah, nanti kalau sudah ketika nanti proses ketika sudah memulai perkuliahan, ya sudah akhir perkuliahan dan menyiapkan untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, nanti Bapak Ibu ya kalau misalnya di Fakultas Ekonomi masih menggunakan email ya, padahal kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan LDIRU, ini bisa lebih baik. Jadi artinya untuk misalnya penyiapan jadwal untuk UAS itu sudah disiapkan toolsnya misalnya. Siap berapa pesertanya, berapa mahasiswanya bisa langsung mengambil dari LDIRU, termasuk juga untuk kontrol terhadap absensi dosen dan mahasiswa. Apakah mereka betul melakukan perkuliahan tersebut atau tidak. Oke, nanti untuk penyiapan kelas di LDIRU sudah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengecek, ya, kita dicek lagi apakah kelas-kelas yang ada pada LDIRU itu sudah tersedia atau belum. Kemudian menyiapkan lembar monitoringnya atau jurnal perkuliahan pada LDIRU kalau misalnya nanti diperlukan di format jurnalnya sudah disiapkan di LDIRU, kemudian menyiapkan absensi mahasiswa. Ya, nanti melakukan pengecekan. Kalau misalnya ada dosen yang bertanya bagaimana ngeset absensinya, walaupun ini nanti dilakukan oleh dosen tentu saja, tapi Bapak Ibu setidaknya sudah tahu ketika ditanya oleh dosen, karena ini yang kritikal. Ini yang dianggap sangat kritikal sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu. Ya, ini untuk sekarang sudah dimudahkan juga, tidak perlu ada pendaftaran lagi, sudah diambil dari SIA. Ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan materi teamwork ya, mengenai teamwork, bahwa kita Bapak Ibu ini sebagai akar dan batangnya dari proses pembelajaran online ini, sehingga perlu disiapkan kira-kira disiapkan dari sisi aspek perencanaannya, kemudian pengorganisasiannya, pengimplementasian, sampai kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, pengawasannya dari siapa sendiri? Minimal 3 tadi. Minimal 3 dari sisi absensi, kemudian ada menurut forum diskusi yang ada di situ, dan yang terakhir adalah jurnal perkuliahan. Oke, sampai sini dulu. Barang ada yang mau didiskusikan? Tadi saya menyampaikan materi absensi dan untuk pengisian kelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko. Kalau misalnya perlu ada yang perlu ditanyakan lagi, barangkali silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa ada link absen di chat ya. Pak Afif ini yang ngurus Remun ini. Berarti kalau terkait Remun bisa ditanya Pak Afif juga ini. Gitu ya Pak? Ya, ini untuk PPKP, untuk PPKP ketika nanti teman-teman di Bapak bisa memberikan inovasi pembelajaran yang bisa dibuktikan bahwa itu memudahkan kinerja dosen, itu juga nanti bisa diakui Pak Anca. Jadi nanti ini
ini juga ini juga insentif yang diberikan ketika Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi, bisa membangun inovasi di dalam proses pembelajaran online itu. Jadi silakan Bapak Ibu ketika nanti ada ide apa misalnya, silakan nanti bisa diusulkan ke pimpinan dan silakan dieksekusi supaya nanti bisa ditularkan ke fakultas yang lain. Itu untuk teknik atau dosen Pak Afif? Yang inovasi tadi? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, kita untuk terutama kalau misalnya kita di Fakultas Ekonomi ya, kalau kita mau cek di Fakultas Ekonomi apakah para dosennya sudah mengupload materi yang diperlukan atau tidak di semester tersebut. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ditentukan nanti. Nah, memang ini perlu ada pembagian tugas ya, siapa yang menangani di program D3, siapa yang menangani di program S1. Dan perlu nanti di Bapendik itu biasanya satu fakultas berapa SDM ya Pak Anca ya? Satu fakultas banyak Pak. Banyak ya. Artinya nanti bisa dibagi sesuai dengan jumlah prodinya ya. Kalau misalnya di Fakultas Ekonomi ini ada 8 ya, ada 8 program studi. Kalau misalnya sedangkan di kelas internasional ada 3 program studi. Untuk yang di S2 dan S3 memang sudah ada tim sendiri. Nah, ini nanti sudah bisa dihandle di teman-teman di Tendik di S2 ya, S2 dan S3. Jadi ini kelasnya terutama di Fakultas Ekonomi banyak sekali. Ini kalau misalnya tidak dibagi, ini sangat menyulitkan begitu. Silakan nanti setelah dibagi, nanti Bapak Ibu cek apakah nama-nama dosennya sudah masuk belum di perkuliahan tersebut. Ya, kalau kita lihat sekarang di semester 1 2021-2022, nanti kita lihat apakah sudah. Nah, ini kan mata kuliahnya ya, ada berapa nih coba? Ada berapa kelas nih nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini satu halaman ini berapa kelas nih Pak Anja nih? Ada 20 ya, ada 20 kelas. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya nanti kita perlu cek apakah sudah di-upload belum materi-materinya, RPS-nya. Nah, ini misalnya masih kosong. Nah, Bapak Ibu bisa opsi yang pertama adalah Bapak Ibu mengisi, misalnya ini diganti pertemuan 1, pertemuan kedua, kemudian sudah ditambahkan dengan toolsnya untuk absensi, untuk forum diskusi. Nah, nanti ini akan memudahkan dosen. Ya. Jadi ini sangat membantu. Jadi Bapak Ibu ini yang dibutuhkan karena Bapak Ibu tadi disebutkan bahwa dosen tidak bisa tampil karena ini termasuk bagian dari layanan juga. Karena ketika tampilan yang ada di LDR itu sudah maksimal, gitu, sudah tampilan lebih baik, maka nanti diharapkan dosen nanti sudah fokus bisa menambahkan tidak mengupload hal-hal yang mendasar lagi. Jadi sudah menambahkan dokumen-dokumen yang lain yang diperlukan oleh klien atau mahasiswa kita. Jadi dalam proses pengawasannya, jadi Bapak Ibu nanti cek apakah sudah terpenuhi. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi, bagaimana Bapak Ibu mengingatkan dosennya, Pak ini materinya belum diupload di LDIRU misalnya. Karena ini kan diakses ya. Terutama kalau misalnya ini nanti sudah masuk di kelas MBKM, ini kan berarti sudah diakses mahasiswa luar unsur. Mahasiswa luar unsur mereka mengakses juga LDIRU kita. Oke. Misalnya kemudian kita cek kalau misalnya untuk program untuk S1 manajemen, bagaimana kalau yang lain saya pendidikan ekonomi. Nah, Bapak Ibu juga dilihat nanti pendidikan ekonomi apakah sudah diupload belum materinya. Ya.
dengan untuk pendidikan ekonomi tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ya nanti dibagi tugas di Bappedik, perlu ada pembagian tugas, ada fungsi pengorganisasian, siapa yang nanti menangani dari masing-masing program studi tersebut. Ya, mungkin itu Pak Anca, barangkali ada yang mau dikonfirmasi lagi. Oke. Ya, baik. Apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Atau ada unek-unek gitu, misalkan ya apa-apa, macam-macam lah. Kan mungkin dinamika di fakultas kan mungkin beda-beda tiap fakultas. Di pertanian bagaimana, di FEB bagaimana misalnya. Monggo Bapak Ibu. Pak Sugianto, gimana Pak Sugianto dari FEB? Ini tetangga saya ini. Pak Sugi ini di FEB ekonomi gimana kemarin masih ini ya, masih menggunakan WA nih ya? Oh, ada yang masih WA? Ya, ini untuk membuat kelasnya nih Pak Anja, jadi masih menggunakan WA. Jadi membuat kelas di prodi dibuat WA, terus mereka live gitu. Jadi mahasiswa masuk ke grup WA tersebut. Oh, kalau koordinasi kan nggak masalah. Ya, koordinasinya masih di situ. Tapi untuk beberapa dosen masih menggunakan absen di WA, jadi diurut nama, kemudian ditulis di WA. Nah, ini yang ya. Barangkali kalau misalnya nanti bisa dibantu di tendiknya kan ini bisa lebih memudahkan gitu ya. WA untuk koordinasi kelas biasanya ya, untuk antara dosen dan mahasiswa berdiskusi atau apa gitu. Tapi kalau perkuliahan dilaksanakan WA kan jangan sampai begitu ya mungkin ya, karena pasti kurang maksimal gitu, hanya membagikan materi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aja itu bisa panjang gitu. Iya. Oke, tidak ada nih Pak Anca? Tidak ada, baik. Aduh, Pak Anca, saya boleh. Silakan Pak Darmanto. Monggo Pak. Terus terang saya dosen, jadi saya sengaja ikut sesi ini karena pengen tahu semuanya. Nah, hal ini kan berangkat ketika kemarin mata kuliah saya itu ada muncul 2 kelas, tapi satu kelas itu digabungkan dengan MBKM. Terus ketika saya menyampaikan ini ke Mas Saiful bilang itu wewenang di operator pusat. Nah, dari saya mengikuti sesi ini tadi, saya jadi paham, oh ya benar ternyata Mas Saiful nggak bisa ngerubah, Wadek 1 nggak bisa ngerubah, makanya saya ada sedikit chat di situ di ini, dia bilang oh saya jadi paham ini ternyata integrated system. Integrated system berarti kayak personnya yang berwenang untuk mengubah ini dan itu. Nah kemudian juga yang berkaitan dengan perkuliahan, kan saya terlambat panas, makanya saya baru mengusulkan semuanya, dan itu pun saya saya beberapa kali ikut pelatihan dengan Mas Anca ya, tapi ya itulah bebannya otak saya kan, mungkin karena faktor saya akhirnya dibantu oleh Mas Riyadi gitu. Nah dari situ dan dari penjelasan ini tadi saya semakin mengerti dan semakin paham. Cuma memang perkuliahan kemarin saya masih nyaman dengan Google Meet. Hanya saja sayangnya kan Google Meet tidak integrated dengan LDU, itu aja. Jadi ini kesan saya jadi paham bahwa ternyata ini semua integrated system. Jadi nggak ada yang misalnya ketika saya minta tolong
ke Mas Saiful, saya bukannya maido, jadi kenapa kok nggak bisa? Ternyata kan yang namanya sistem itu kan tidak semua orang punya otoritas untuk merubah-rubah gitu loh. Nih. Nyatan Mas Sanca dan Mbak Mas Nurul Khairul Masalahnya Afif. apa Pak? Ketika minta tolong tidak ada wewenang? Kan gini, kelas C ada, kelas C ada untuk mata kuliah sistem informasi manajemen kalau nggak salah. Ya. Ini saya juga sambil ngelihat di layar satunya. Nah, kemudian ada kelas gabungan, kelas C dan D, gitu loh. Harusnya terpisah mata kuliah saya itu mestinya terpisah kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, MBKM. Nah ketika ini saya minta dipisah, Mas Saiful, saya nggak bisa Pak, itu operator pusat. Itu jadi ya seperti saya bilang tadi, saya nggak nyalakan Mas Saiful karena saya paham tidak semua orang punya otoritas di semua sub-sub yang ada di domain dari Eldiru itu. Termasuk. Iya. Kalau di SIA-nya tetap pisah ya Pak ya? Kalau di SIA pisah. Kalau di SIA pisah. Di SIA pisah tapi di Eldiru-nya gabung gitu Pak. Di SIA lama loh, di SIA 4.0 loh, itu pisah. Tapi ketika di MBKM, di SIA MBKM ada kelas C, ada kelas C dan D. Maaf tadi saya barusan buka, itu kelas C-nya itu sekarang udah hilang. Nah, ini saya ambil ngelirik. Nah, paling tidak ketika saya mau ngentri nilai kemarin itu kelas C itu udah hilang, tinggal sisa kelas C D, kelas gabungan. Gitu. Kalau yang gabungannya dipisah atau digabung Pak Darmanto? Dalam apanya? Remunerasinya kemarin di sistem apakah terpisah atau digabung? Wah, saya nggak tahu itu Mas. Saya nggak ngurusi hitung-hitung duit, penting ngongkol duit gitu. Kelas itu kaitannya mungkin dengan remun ya? Kaitan ya, itu nanti yang ada Pak Anja. Jadi kemarin kan diinformasikan untuk yang MBKM itu ternyata kan di SIA-nya terpisah. Di SIA-nya terpisah. Ya. Prakteknya kan digabung. Prakteknya kan di Eldiru digabung tapi masih tetap ada kelas C. Ya. Tapi setelah mau munggah nilai, kelas C hilang, yang sisa tinggal A, B, C, D. Gabungan A, B, C, D, MBKM gitu. Jadi yang saya sharing itu digabung, tapi di remun dibacanya terpisah gitu Pak Darmanto, di Pak Anja. Kalau di remun saya nggak tahu Mas Nurul. Oke. Saya nggak. Kenapa digabung? Kalau ingin ngecek sih saya buka lagi ini si remun bisa, karena saya pakai buka 2 laptop sama PC desktop. Gitu. Nggak, yang intinya seperti saya tulis di chat, saya penasaran, ingin ikut sesi ini. Nah, penasaran saya sudah terbayar sehingga saya dengan satu kata kunci, tiba Eldiru itu integrated system gitu loh. Dan memang nyatanya kan begitu ya Mas Anca ya. Kan memang nyatanya begitu. Jadi key person itu tidak semuanya, makanya Mas Saiful adik satu pun tidak bisa ngerubah. Ketika saya sampaikan ke Mas Saiful suruh saya coba konsultasi ke Wadek 1. Saya ke Wadek 1. Wadek 1 bilang itu operator pusat. Nah, jadi dari ini saya terjawab. Tadi saya menyimak satu poin. Ada yang mau didelegasikan ke fakultas ya, alhamdulillah. Jadi kan nggak repot-repot harus ke operator pusat gitu maksud saya, antara lain komentar saya. Ngeten, matur nuwun. Tapi ada asumsinya Pak Darmanto, ini asumsinya sudah tim di Tendik di fakultas tadi sudah menguasai di beberapa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya.
Ini nanti dan masing-masing fakultas kondisinya berbeda. Ada Iya, yang enggak. siap, Ya, ada jadi yang gini, memang seandainya pun dari kami dosen ada kendala, pastilah misalnya saya lapor ke Mas Saipul, pasti Mas Saipul koordinasi dengan tim operator pusat lah. Saya yakin itu. Jadi karena memang kan ada hal tertentu yang boleh ditindaklanjuti oleh tingkat fakultas atau misalnya Mas Saiful itu khusus operator jurusan administrasi publik. Tapi ada yang tidak jadi wewenang Mas Saiful, itu wewenangnya Wadek. Nah, ada yang tidak menjadi wewenangnya Mas Saiful, tidak menjadi wewenangnya Wadek, ternyata itu di tim LDRU pusatnya. Jadi saya sudah ya maaf kalau saya mengatakan saya sudah bisa memetakan. Jadi saya tidak bisa nyalahkan Saiful, tidak bisa nyalahkan Wadek satu, karena otoritas itu kan harus dipegang. Betul Pak. Ya kalau semua punya password, semua punya otoritas, ambil sistemnya. Dia Mas Ansa ya. Jadi memang otoritas itu harus dibatasi. Kalau semua punya otoritas, ambil sistem. Maksudnya acak-acakan. Jadi semua saling gitu. Itu tambahan lagi dari saya. Terima kasih Pak Darmanto. Ada yang lain barangkali Bapak Ibu pengalaman di fakultas? Baik, kalau tidak ada mungkin sesi ini kita cukupkan sekian Pak Anca. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Tendik dan juga ada dosen ya yang juga hadir di sini karena ingin belajar juga, ingin melihat peran Tendik seperti apa dan lain sebagainya. Sangat kami apresiasi. Semoga kita dosen dan teknik bisa bekerja sama untuk menghasilkan output yang kita inginkan bersama, yaitu lulusan yang berkualitas. Semoga amin. Semoga pertemuan pada hari ini bisa membawa keberkahan dan semoga kita bisa lebih meningkatkan kualitas kinerja kita di masa yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.